Hai semua, jumpa lagi dengan aku di Ichinime. Di video kali ini aku mau lanjutin alur cerita anime Akagami no Shirayuki Hime season kedua episode 5-8. Untuk kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, cek aja langsung di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kazuki bersama temannya berhasil menerobos masuk. Obi yang mencoba menghalangi dibuat pingsan oleh mereka. Tidak sengaja jam saku milik Zen terjatuh dan semua kejadian itu disaksikan sama Rona dan Yujina. Kabar menghilangnya Shirayuki membuat Ras mengerahkan semua prajurit untuk mencarinya. Bahkan dia berniat akan ikut mencari Shirayuki sendiri. Obi yang baru tersadar dari pingsannya merasa bersalah dan dia memutuskan pergi diam-diam mencari Shirayuki dengan membawa lonceng batu kenari. Zen bersama dengan yang lain saat tiba di Tanbarun segera menemui Rats. Pertemuan mereka dikejutkan dengan laporan menghilangnya Obi. Di sisi lain, Obi berhasil menemukan jejak para penculik yang mengarah masuk ke hutan. Di dalam istana Tanbarun, mereka mencari dalang di balik penculik Shirayuki. Mereka memperkirakan kalau pelakunya adalah kelompok berbahaya yang menguasai lautan timur yang bernama kelompok Cakar Laut, di mana mereka adalah bandit yang menarik pajak ilegal di laut dan sering melakukan transaksi gelap agar aksi mereka tidak tercium oleh pihak keamanan. Transaksi mereka bukan hanya sebatas uang, tapi perdagangan manusia yang memiliki kemampuan khusus atau berfisik menawan. Bahkan mereka juga mengincar siapapun yang mencolok untuk dijadikan sebagai umpan ataupun alat. Walaupun Kazuki bilang tujuannya hanya mengincar Shirayuki bukanlah karena rambutnya, tapi mereka belum bisa memastikan kebenarannya. Untuk mencari jejak kelompok Cakar Laut, tempat yang pertama diselidiki adalah pegunungan. Saat para penculik beristirahat di hutan, Kazuki dikejutkan oleh sekelompok orang yang datang. Raja Tanbarun memberikan izin pada Zen dan pengawalnya untuk bertindak luas di kerajaan saat mencari Shirayuki. Tapi Zen tidak sebebas seperti di kerajaannya. Dia hanya bisa bertindak bebas di wilayah kekuasaan Rats. Zen yang mendengarnya berterima kasih dan meminta kalau dia akan membuka identitasnya setelah berhasil membekuk para penculik. Tidak disangka Rats berniat ikut melakukan pencarian Shirayuki bersama mereka. Itoya yang mencari keberadaan Kazuki dan Shirayuki dikejutkan dengan serangan mendadak dari Obi. Itoya yang melihat lambang cakar bergegas ingin segera memberitahu rekan-rekannya. Karena dia takut semua akan terlambat. Mendengar hal itu, Obi meminta untuk ikut bersama Itoya. Shirayuki yang tersadar dikejutkan dengan keberadaan Kazuki bersamanya, dan mereka berada di tempat yang asing. Mendengar suara langkah yang mendekat, Kazuki segera menutup tubuh Shirayuki. Langkah itu berasal dari seorang perempuan bernama Umi Hebi. Dia adalah ketua kelompok perompak yang bernama Cakar Laut. Di sini terbongkar kalau Kazuki adalah mantan anggota Cakar Laut. Merasa dalam bahaya, Kazuki mencoba meminta agar Umi Hebi melepaskan Shirayuki. Tapi Umi Hebi menolaknya karena dia tahu kalau orang-orang gunung kelompok Kazuki sekarang sedang menginginkan Shirayuki. Jika Umi Hebi memanfaatkan Shirayuki, maka para tetua gunung tidak akan bisa macam-macam lagi dengannya. Melihat situasi yang rumit, Shirayuki menyadari kalau dia diculik penculik lain saat Kazuki menculiknya. Menyadari situasi semakin berbahaya, mereka harus segera cepat melarikan diri. Saat mereka mencoba melarikan diri, ternyata semua pintu terkunci. Melihat biji citoka, Shirayuki membuat asap dengan membakarnya. Saat para penjaga panik, mereka bergegas melarikan diri. Tapi pelarian mereka digagalkan sama Umi Hebi dan kelompoknya. Sedangkan Itoya dan Obi bergegas menemui ketua Singa Gunung. Mitsuhide memberikan jam saku yang dipinjam Shirayuki ke Zen. Tidak hanya itu, Kiki memberikan surat yang ditinggalkan Obi untuknya.
Sedangkan Shirayuki dan Kazuki yang gagal melarikan diri mendapat intimidasi dari Umi Hebi. Walaupun Kazuki terus mencoba melawannya, Umi Hebi berniat akan terus mencari informasi dari mereka. Menggunakan burung dari pulau, Zen akhirnya bisa menemukan Obi dan para anggota Singa Gunung. Zen menggunakan keahlian pengendali burung saat Zen mendapatkan pesan dari Obi yang membawa lonceng batu kenari milik Shirayuki. Dengan begitu, Zen dengan mudah menemukan keberadaan Obi. Melihat para kelompok Singa Gunung, Rats mulai memperkenalkan diri. Dia meminta agar mereka menjelaskan situasi yang sebenarnya. Tapi para Singa Gunung menolaknya. Zen menanyakan apa maksud dan tujuan para Singa Gunung menculik Shirayuki dan mencelakai Obi. Itoya menjelaskan saat Kazuki melihat Shirayuki kabur dari kerajaan Tanbarun karena dipaksa memenuhi permintaan egois dari seorang pangeran. Makanya dia ingin memberi tempat yang aman untuk Shirayuki. Merasa bersalah, Ketua Singa Gunung meminta maaf dan menjelaskan kalau kelompok Singa Gunung berisi orang-orang yang sudah muak dengan kaum bangsawan. Merasa tujuan mereka sejalan, akhirnya Singa Gunung mengajak kerjasama dan Zen menyetujuinya. Mereka kemudian bersama-sama pergi ke kota pelabuhan yang dikuasai kelompok Cakar Laut. Sesampainya di kota pelabuhan, mereka mendapat informasi kalau ada yang melihat Kazuki dibawa ke kapal kelompok Cakar Laut dan kemungkinan kalau Shirayuki juga ada di sana. Walaupun sudah tahu keberadaan mereka, tetap saja para bandit lebih unggul karena memiliki sandera. Zen dan yang lain akhirnya memilih menunggu sampai para bandit pergi dari kota, kemudian menyelamatkan Shirayuki dan Kazuki dari kapal. Mendengar hal itu, Kiki kemudian memberikan sebuah usulan. Di sisi lain, para bandit mulai memaksa Kazuki untuk mencari informasi, tapi Kazuki tetap menolak untuk berbicara. Saat dalam penyekapan, para bandit membawa tawanan baru dan ditaruh bersama Shirayuki dan Kazuki. Betapa terkejutnya Shirayuki kalau ternyata tawanan baru itu adalah Kiki. Ternyata Kiki mengusulkan kalau dirinya pura-pura tertangkap supaya bisa menyusup ke dalam kapal. Mihaya juga memberi usulan agar langsung menyerbu markas mereka. Mihaya tahu persis di mana letak markas musuh, karena para Cakar Laut adalah kelompok yang dulunya bekerja sama dengan keluarganya. Tapi Mihaya akan memberitahu lokasinya dengan meminta imbalan. Tapi imbalan itu ditujukan pada Rats, dan Rats pun menyetujuinya. Keberadaan Kiki di kapal adalah bagian dari rencana penyelamatan yang langsung dipimpin oleh Zen. Kiki kemudian memberikan lonceng batu kenari untuk dipakai Shirayuki supaya Zen dan yang lain bisa tahu keberadaan mereka di kapal. Zen dan yang lain berencana akan membiarkan kapal bersama isinya menuju markas persembunyian, sedangkan Zen dari jauh melacak keberadaan Shirayuki menggunakan burung dari pulau. Sedangkan Rats bertugas meminta bantuan penduduk kota pelabuhan. Merasa kapalnya diikuti, Umi Hebi mulai mencoba untuk memprovokasi dan melihat langsung reaksi mereka. Dia kemudian memerintahkan agar membawa Shirayuki ke atas dek kapal. Shirayuki menyadari kalau ada burung pulau di atas kapal para bandit. Setelah memastikan kalau Shirayuki dan yang lain ada di dalam kapal para bandit, Rats memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau Shirayuki adalah orang yang akan menerima gelar sahabat sang bangsawan. Menyadari kalau bukan kelompok Singa Gunung yang menyelamatkan tawanannya, Umi Hebi memerintahkan untuk segera menyingkir dan merubah haluan. Shirayuki yang mendengar suara Rats mencoba untuk menampakkan dirinya, yang membuat wajahnya dilukai sama Umi Hebi. Kelompok Cakar Laut yang mencoba kabur segera dikejar oleh Rats dan juga para pedagang.
Tapi ternyata kelompok cakar laut berlayar ke arah pusaran air yang berbahaya, yang membuat Raj dan rombongannya berhenti mengejar. Merasa sudah berhasil menghindar, para bandit mulai masuk ke dalam markas mereka. Saat terombang-ambing, Raj berhasil menebak pola pusaran air yang berubah setelah 10 detik. Dengan hitungannya, dia bersama pasukannya mencoba untuk tetap maju, menerobos pusaran air. Saat para bandit mulai lega dan turun dari kapal, mereka dikejutkan dengan kedatangan kapal Raj yang terus melaju sampai menabrak dan menghancurkan kapal milik para bandit. Saat situasi panik, Shirayuki dan yang lain mencoba untuk melarikan diri, tapi dia berhasil dihalangi sama Umi Hebi. Saat para bandit mulai menyerang, tiba-tiba datang Mitsuhide dan juga Zen. Zen meminta agar Shirayuki dibebaskan. Karena melihat nyawa Shirayuki terancam, Obi langsung menyerang dan berhasil menyelamatkan Shirayuki. Kazuki yang awalnya bersama Shirayuki memutuskan kembali untuk bergabung dengan kelompok Singa Gunung. Di depan para bandit, Zen memperkenalkan siapa dia sebenarnya, dan pertarungan melawan bandit tak bisa terelakkan. Shirayuki yang selamat akhirnya kembali bertemu dengan Zen dan teman-temannya yang lain. Shirayuki mempertanyakan keberadaan Obi, dan Obi ternyata masih di dalam gua bersama Pangeran Raj untuk menangkap dan membereskan para bandit. Saat Shirayuki bertemu dengan Ketua Singa Gunung, dia menyadari kalau Ketua Singa Gunung adalah ayahnya, yang membuat semua orang terkejut. Setelah selesai dengan urusan para bandit, Shirayuki dan yang lain mampir ke desa Singa Gunung. Walaupun masih agak canggung, ketua kelompok Singa Gunung yang tak lain adalah ayah Shirayuki memperkenalkan dirinya, dan dia bernama Mukaze. Shirayuki mengetahui ayahnya masih hidup dari kakek dan neneknya. Walaupun tidak pernah bertemu, ayah Shirayuki memberitahu kalau wajah dan suara Shirayuki mirip dengan ibunya. Ayahnya menceritakan tentang hubungannya dengan ibunya, di mana ibunya Shirayuki dulu sempat mau dinikahi paksa oleh pamannya dan berhasil direbut kembali oleh ayahnya. Karena hal itulah yang membuat mereka terusir, dan akhirnya mereka bertemu dengan Singa Gunung dan akhirnya menetap sampai akhirnya Shirayuki lahir. Tapi setelah kematian ibunya, Shirayuki dititipkan ke kakek dan neneknya. Kazuki yang merasa berhutang budi dan merasa bersalah meminta maaf ke Shirayuki dan meminta agar Shirayuki mau menetap untuk tinggal di Singa Gunung. Tetapi dengan cepat Shirayuki menolaknya karena dia tetap ingin tinggal di Clarines. Shirayuki kemudian pergi menemui Obi, walaupun Obi sempat merasa bersalah dan meminta maaf, tapi Shirayuki tetap meminta Obi untuk menjadi pengawalnya saat suatu saat nanti kembali ke Tanbarun. Mereka kemudian berkumpul untuk makan bersama dan mengadakan pesta. Ayah Shirayuki terkesan dengan pengorbanan dan perjuangan dari Zen untuk menyelamatkan Shirayuki. Semua yang Zen lakukan karena dia sangat mencintai Shirayuki. Ternyata perbincangan mereka tidak sengaja didengar oleh Shirayuki, yang membuat keduanya menjadi malu. Zen memberitahu ke Shirayuki kalau dia bersyukur Jamsaku dan Shirayuki telah kembali. Esok harinya Shirayuki harus berpisah dengan ayahnya dan para penduduk Singa Gunung untuk kembali ke kerajaan Tanbarun menemui Raj. Dengan kembalinya Shirayuki, kerajaan Tanbarun mengadakan acara pesta dansa. Ditemani Obi, Shirayuki menghadiri pesta dansa. Walaupun dua bocil masih berharap agar Shirayuki tetap tinggal, Raj menolaknya dengan alasan kalau hanya Shirayuki yang dekat dengannya, dia akan merasa bosan.
Shirayuki dan Rats memulai hubungan baik mereka dengan berdansa bersama. Melihat hubungan baik kakaknya, dua bocil merasa lega dan mulai mencoba memahami hubungan baik di antara mereka. Zen yang melihat kebersamaan keduanya sedikit cemburu, tapi dia senang melihat senyum Shirayuki kembali. Dengan malu-malu, Rats meminta ke Shirayuki kalau nanti rambut Shirayuki sudah panjang, dia ingin melihatnya, dan sebagai sahabat, Shirayuki menyetujuinya dengan senang hati.